Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Kita bisa kembali berkumpul di salah satu di antara masjid-masjid Allah, tentunya dalam rangka untuk mempelajari kembali, membaca kembali apa yang telah kita mulai sebelumnya, yaitu pembacaan kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan kita atau pembacaan kita masih berkaitan dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid ataupun mengurangi kesempurnaan tauhid, dan secara khusus adalah tentang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Pada pembahasan yang lalu, pertemuan sebelumnya, telah kita baca bahwasanya termasuk di dalam pembahasan ini, yaitu berhukum atau kewajiban berhukum dengan apa yang Allah turunkan, adalah hendaknya kita mengembalikan semua urusan kepada Alkitab dan As-Sunnah dalam semua perkara. Termasuk diantaranya yang beliau sebutkan kemarin, yang terakhir kita baca, adalah terkait dengan madhab-madhab yang ada pada masa kini ataupun juga yang sebelumnya. Maka para pengikut madhab-madhab yang ada itu hendaknya mereka mengembalikan pendapat-pendapat ulama mereka kepada Alkitab dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang mereka dapati dari pendapat-pendapat tersebut kok mencocoki Alkitab dan As-Sunnah, maka itulah yang hendaknya mereka ambil. Namun seandainya menyelisihinya, menyelisih Alkitab dan As-Sunnah dengan terang-terangan, dengan jelas gitu ya, maka hendaknya mereka tinggalkan pendapat ulama-ulama tersebut dan mereka mengambil apa yang ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Artinya benar-benar tujuan kita dari mengikuti para ulama adalah untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, karena memang para ulama itu ada sebagai jembatan kita untuk mempelajari agama ini ya, sehingga kita bisa mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Jadi para ulama itu bukan kita jadikan sebagai patokan yang kita ikuti, tetapi sebagai jembatan untuk kita mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Oleh karena itu, di sini penulis kemudian menyampaikan bahwasanya apabila ada seseorang yang mengikuti secara mutlak kepada seseorang, ya, seorang ulama misalnya atau seorang pemimpin misalnya, dia ikuti secara mutlak apa saja keputusan pemimpin tersebut, apa saja keputusan ulama tersebut, baik itu mencocoki Alkitab dan As-Sunnah ataupun bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka bisa jadi apa yang dia lakukan ini masuk dalam kesyirikan, dan bahkan itu adalah merupakan bagian dari kesyirikan. Karena di sana ada satu kesyirikan yang disebut oleh para ulama dengan syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, di mana ketika seseorang menjadikan panutannya ditaati dalam menyelisihi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang itu telah mengetahui ini adalah tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang ini ajaran seorang tokoh misalnya yang menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kok dia malah memilih ajarannya tokoh tersebut, maka berarti dia telah
menjadikan tokoh tersebut sebagai tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya dia telah terjatuh dalam syirik ketaatan. Dan inilah yang telah terjadi pada zaman dahulu dari kalangan ahli kitab, ya, secara khusus Yahudi ataupun Nasrani, ya. Sehingga di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang orang yang berintisab atau berafiliasi kepada seorang tokoh alim ulama tertentu, kemudian dia di dalam sikapnya itu mutlak mengikuti alim tersebut, tidak peduli apakah dia itu menyelisih Alkitab dan Sunnah ataukah tidak, ya kan, cocok atau tidak, yang penting dia ngikutin ulama tersebut, maka bisa jadi dia termasuk orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya terkait dengan orang-orang ahli kitab ini, yaitu Allah Ta'ala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Ya, Allah Ta'ala mengatakan ittakhadhu, mereka di sini ada wawu jamaah, ya. Dalam bahasa Arab ini namanya wawu jamaah yang menunjukkan kata ganti orang ketiga banyak, ya, mereka menjadikan. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Pada asalnya ayat ini berkaitan dengan ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, ya. Ini pada asalnya demikian. Hanya saja Allah Ta'ala membawakan ayat ini dalam Al-Quran tentu saja sebagai pelajaran bagi kita, agar kita tidak mengikuti jalan mereka yang salah ini. Karena memang di antara umat ini pasti akan ada yang mengikuti jalan-jalan yang salah yang pernah ditempuh oleh ahli kitab. Sebagaimana dalam hadis, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal qudzati bil qudzah hatta walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian umat ini, ya, akan ada yang mengikuti ini kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu, ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, di antaranya adalah al-Yahudi dan An-Nasara. Sampai seandainya mereka itu masuk ke dalam liang dob, sarang dob, binatang dob, yang kata para ulama, liang dob ini, sarang binatang dob ini berliku-liku, sulit untuk dilalui. Seandainya mereka itu memasuki liang dob seperti itu yang sangat sulit, mereka juga akan mengikutinya, ya. Bahkan Rasulullah SAW tadi disebutkan mengatakan apa? Mengikuti umat terdahulu hadzwal qudzati bil qudzah, sebagaimana bulu anak panah itu mengikuti bulu anak panah yang lain, mengiringi anak panah yang lain, mengiringi bulu anak panah yang lain. Antum lihat kalau ada anak panah itu kan ada bulunya di belakang itu yang ada berapa biasanya, macam-macam ya, biasanya 3 atau berapa itu masing-masing bulu itu pasti mengikuti yang sebelahnya, artinya harus sama persis, kalau enggak akan bisa melenceng apa itu namanya anak panahnya, ya kan. Menunjukkan bahwasanya dalam umat ini akan ada yang mencontoh sikap perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam keburukan-keburukan, termasuk ini yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31 ini, di mana mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbar jamak dari habr. Habr ini maknanya adalah orang yang alim, orang yang memiliki ilmu yang luas, namanya habr, jamaknya ahbar. Sehingga di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang masih muda tapi memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau dijuluki dengan habrul ummah, dijuluki dengan habrul ummah, ulamanya umat ini. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau dalam bacaan yang lain disebut dengan bahrul ummah, samudranya umat ini, karena dia memiliki ilmu yang sangat luas. Ala kulli hal, kalimat ahbar ini adalah jamak dari habr yang maknanya ulama. Adapun ruhban jamak dari rahib yang maknanya adalah ahli ibadah, yang maknanya adalah ahli ibadah. Ahbar biasanya disebutkan untuk tokoh-tokohnya Yahudi yang mereka memiliki ilmu, sedangkan ruhban biasanya disebutkan sebagai disebutkan untuk menunjukkan apa? Ahli ibadahnya orang-orang Nasrani, para pendeta-pendeta. Sehingga di sini ayat ini berkaitan dengan ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Ya, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka arbaban min dunillah,
sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai tandingan ataupun tuhan-tuhan selain Allah. Ini sikap mereka siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, yang perlu garis bawahi adalah mereka menjadikan menjadikan ulama-ulama dan pendeta mereka itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Apakah maknanya bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sujud kepada ulama mereka, sujud kepada pendeta mereka? Maka ini perkara yang ternyata diingkari oleh Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, seorang sahabat Nabi SAW yang dahulunya adalah beragama Nasrani. Ketika beliau mendengar atau membaca ayat ini, maka beliau bertanya-tanya, terutama kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW dengan menyampaikan bahwasanya kami dahulu ya Rasulullah tidak pernah menyembah mereka. Ini enggak dalam arti apa? Tidak sujud kepada pendetanya, tidak sujud kepada ulamanya, tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang maknanya adalah, bukankah ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka dahulu menghalalkan apa yang Allah haramkan, sehingga kalian ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Adi bin Hatim mengatakan iya, benar. Kemudian beliau mengatakan lagi, bukankah mereka dahulu, yakni ulama-ulama dan pendeta itu, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kalian ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Adi bin Hatim juga mengatakan iya, benar. Jadi ada sebagian perkara yang Allah haramkan, mereka halalkan, ya. Kemudian ada sebagian perkara yang Allah halalkan, mereka haramkan, ya. Allah halalkan, mereka haramkan. Dan pengikutnya itu ikut-ikutan. Mengikuti siapa? Ulamanya. Mengikuti pendetanya dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jelas ya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah peribadahan kaum Nasrani ataupun ahli kitab kepada ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka. Lihat, di sini Rasulullah SAW menyebutkan, ini untuk menjelaskan ayat ini, bahwasanya maksud menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ini dari para ulama dan pendeta tersebut, bukan maknanya adalah sujud kepadanya, tetapi apa? Mentaati, ini dalam hal yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, "Falaisatil ayatu khassatan bin Nasara." Ayat ini tidak khusus tentang orang-orang Nasrani. Walaupun pada asalnya turun terkait dengan orang-orang Nasrani. Karena memang dalam ilmu usul tafsir ataupun kaidah kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya, disebutkan sebuah kaidah itu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Bahwasanya yang menjadi patokan untuk memahami ayat adalah apa? Keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Sebab turunnya ayat tersebut bisa saja perkara yang khusus, ya kan? Tetapi ketika datang ayat tersebut dengan lafal yang umum mencakup banyak hal, maka ayat itu tidak hanya berlaku pada perkara yang khusus itu saja, tetapi pada perkara-perkara lain yang sama kasusnya dengan perkara tersebut. Maka beliau mengatakan, falaisatil ayatu khassatan bin Nasara. Ayat ini tidaklah khusus bagi orang-orang Nasrani atau tentang orang-orang Nasrani, bal tatanawalu kullaman fa'ala mithla fi'lihim. Akan tetapi ayat ini mencakup semua orang yang melakukan semisal perbuatan mereka, orang-orang Nasrani. Yaitu apa tadi? Menjadikan, ya, atau mentaati, yakni pemimpin-pemimpin mereka atau ulama-ulama mereka atau panutan mereka, ya, dalam perkara-perkara yang memang menyelisihi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Taib, mereka lebih memilih ulama-ulama mereka atau panutan-panutan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka daripada memilih apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan yang disebut oleh para ulama dengan apa tadi? Syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Taib, kemudian beliau mengatakan, faman khalafa ma amara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi an hakama bainan nasi bi ghairi ma anzalallahu aw talaba dhalika ittiba'an lima yahwahu wa yuriduhu faqad khala'a ribqatal islami
wal imani min unuqihi wa in za'ama annahu mu'minun. Ya. Beliau mengatakan, maka barang siapa yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya, siapa saja yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, bi an hakama bainan nas, yaitu dengan dia memberikan hukum di antara manusia bi ghairi ma anzalallah, dengan selain yang Allah turunkan, au talaba dzalika, atau dia meminta hal itu, atau meminta hal itu maksudnya apa? Minta diberikan hukum dengan selain yang Allah turunkan, ittiba'an lima yahwahu wa yuriduhu, karena mengikuti apa yang menjadi kesenangannya dan apa yang dia inginkan, maksudnya dia mengikuti hawa nafsunya. Faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi, faqad khala'a ribqatal islami wal imani min unuqihi, maka dia telah melepaskan tali keislaman dan keimanan dari lehernya. Wa in za'ama annahu mu'minun, meskipun dia menyangka dia adalah seorang mukmin. Artinya dengan sikap dia yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala, dengan selain yang Allah turunkan, atau dia meminta dihukumi dengan selain yang Allah turunkan, maka bisa menyebabkan seseorang apa? Keluar dari Islam, bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari iman. Ya, ini perkaranya tidak sepele, perkaranya besar, ya kan? Walaupun nanti ada keterangan tambahan dari penulis, ya, nanti ada rincian, tidak semuanya itu menjadi syirik besar, tetapi ada juga yang syirik kecil, sebagaimana juga telah kita sampaikan sebelumnya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa? Islam dan iman. Ya, perbuatan yang bertentangan dengan Islam dan iman, yaitu memberikan hukum dengan selain yang Allah turunkan, atau meminta hukum, minta dihukumi dengan selain yang Allah turunkan. Fa inna Allah Ta'ala ankara 'ala man arada dzalika wa akdzabahum fi za'mihimul iman. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengingkari orang yang menginginkan hal itu, yaitu Allah Ta'ala mengingkari orang yang ingin berhukum kepada selain hukum Allah, ya, sebagaimana dalam ayat yang akan disebutkan nanti dalam surat An-Nisa ayat 60. Allah mengingkarinya. Ada orang yang inginnya berhukum kepada selain hukum Allah, maka Allah mengingkarinya. Wa akdzabahum fi za'mihimul iman, dan Allah mendustakan mereka, Allah tidak mempercayai mereka dalam klaim mereka, dalam pengakuan mereka sebagai orang yang beriman. Mereka menganggap dirinya mereka beriman iman kepada kitab Allah, tapi kok ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan, maunya mencari kepada hukum yang selain di kitabullah, mencarinya hukum kepada selain hukum Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mendustakan keimanan mereka. Artinya kamu mengklaim dirimu beriman, tapi Allah Ta'ala tidak mengakuinya. Jelas ya? Ini kenapa? Karena sikap mereka bertentangan dengan konsekuensi keimanan. Orang yang beriman kepada kitab Allah mestinya menjadikan kitab Allah itu sebagai apa? Sandaran hukum, menjadikan kitab Allah Ta'ala sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang dia hadapi, ya. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Ayat ini sebenarnya sudah kita baca sebelumnya, ya, sudah ada nukilan ayat ini di atas. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, alam tara, tidakkah kamu melihat, ilal ladzina yaz'umun, kepada orang-orang yang mengklaim, menganggap diri mereka annahum amanu, menganggap diri mereka itu beriman. Jadi ada orang-orang yang mengklaim, mengaku dirinya itu beriman. Beriman kepada apa? Bima unzila ilaik, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa berarti? Al-Qur'an. Ada orang yang mengklaim dirinya mengimani Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan mengklaim diri mereka mengimani apa yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab-kitab suci sebelumnya, baik itu Taurat ataupun Injil. Tidakkah kamu lihat orang-orang ini yang mengklaim, yang diri mereka mengklaim diri mereka beriman kepada kitab-kitab Allah, namun kenapa mereka yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka malah ingin, ya, berhukum kepada taghut, inginnya berhukum kepada taghut, bukan berhukum kepada hukum Allah tabaraka wa taala, ya. Wa qad umiru ay yakfuru bih, padahal mereka itu diperintahkan untuk mengingkari taghut, ya kan?
kita itu diperintahkan untuk mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Ta'ala saja. Dengan kita mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka akan terwujud dalam diri kita, yaitu berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ya kan? Barang siapa yang kufur, mengingkari taghut, ya, dan dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Nah ini, ya. Jadi ada kewajiban kita itu mengingkari taghut. Ya, apa itu taghut? Sudah pernah saya sampaikan juga. Taghut adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ini sebagaimana definisinya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini segala sesuatu yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba, ya, baik itu berupa sesembahan atau yang diikuti atau yang ditaati. Artinya kalau ada sesembahan yang tidak hak, itulah taghut. Ada seseorang yang diikuti sampai melampaui batas, itu juga taghut. Ada seseorang yang ditaati sampai melampaui batas, itu juga apa? Taghut. Seperti misalnya pemimpin-pemimpin yang ditaati, ya, sampai melampaui batas, walaupun dia itu memberikan hukum yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, kok tetap ditaati, maka itu bisa dikatakan sebagai taghut. Nah, gitu ya. Maka di sini Allah Ta'ala mengkritik orang-orang yang mengaku iman kepada kitab suci Allah Ta'ala, yang seharusnya dengan keimanan itu mereka mengembalikan urusan kepada kitab sucinya Allah Ta'ala, namun mereka malah apa? Mencari hukum kepada taghut, ya, kepada selain yang Allah turunkan. Maka ini adalah kesalahan, bertentangan antara sikap mereka dengan keimanan yang mereka aku-aku, ya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida, dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Maknanya apa? Sikap mereka ini, ya, yaitu dengan mereka menginginkan berhukum kepada taghut, ini bukan sikap yang mencerminkan konsekuensi iman mereka, tapi ini adalah sikap yang sesungguhnya merupakan apa? Bujuk rayu dari syaitan, yang syaitan itu berusaha menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh, ya. Nah, maka di sini Syekh menerangkan lima fi dhimni qawlihi yaz'umuna min nafyi imanihim. Ya, jadi beliau tadi di atas mengatakan bahwasanya orang yang orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kan, ataupun meminta hukum kepada selain hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia telah melepaskan tali keislaman dan keimanan dari lehernya, ikatan Islam dan ikatan iman dari lehernya, ya. Dan bahwasanya hal itu bertentangan dengan keimanan walaupun dia mengklaim iman. Maka beliau menjelaskan karena Allah Ta'ala berfirman seperti ini tadi, dan di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yaz'umun min nafyi imanihim, ya, Allah Ta'ala menjelaskan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya dalam firman Allah Ta'ala yaz'umun, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang ini, disebutkan dengan kalimat yaz'umun, bahwasanya mereka mengklaim, mengaku-aku iman, maka di sini ada makna apa? Min nafyi imanihim. Ada makna bahwasanya keimanan mereka itu ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah menyebut mereka mengaku iman, gitu ya, maka ini mengisyaratkan bahwasanya apa? Iman yang mereka aku-aku itu tidak diterima oleh Allah. Allah menolaknya. Allah meniadakan iman pada diri mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya sikap yang mereka perbuat itu tidak sesuai dengan konsekuensi keimanan. Fa inna yaz'umuna innama yuqalu ghaliban liman idda'a da'wa huwa fiha kadzibun. Karena kata yaz'umun, mereka mengklaim atau mereka mengira diri mereka mengaku-aku diri mereka beriman, seperti itu misalnya, ya. Ini disebutkan atau digunakan pada umumnya, seringnya bagi orang yang mengklaim sesuatu, ya, digunakan bagi orang yang apa? Mengklaim sesuatu, mengaku-aku sesuatu, padahal dia itu dalam pengakuannya itu tidak benar, kadzib. Nah,
Jadi kalau ada orang yang mengklaim sesuatu padahal dia dusta dalam klaimnya tersebut, dalam pengakuannya itu, maka dikatakan yaz'umu dalam bahasa Arab, ya, yaz'umu. Allah Ta'ala mengatakan mereka yang mengaku iman kepada kitab sucinya Allah Ta'ala, Allah mengatakan yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik, menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka sebagai orang yang mengimani kitab suci didustakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limukhalafatihi limujabiha, karena dia menyelisihi konsekuensi dari keimanan, ya, konsekuensi dari pengakuannya. Ini pakai dhamir ha, berarti kembalinya kepada dakwah, ya. Karena dia menyelisihi konsekuensi dari pengakuannya. Dia mengaku iman, tapi kok sikapnya tidak sesuai dengan konsekuensi keimanan, maka menunjukkan kalau dia itu dusta dalam pengakuannya, ya. Limukhalafatihi limujabiha wa amalihi bima yunafiha, dan dia malah melakukan perkara yang apa? Menyelisihi klaimnya tadi, menyelisihi pengakuannya tadi, ya. Jadi harusnya berhukum kepada kitab suci, kok malah berhukum kepada tauhid. Maka ini Allah Ta'ala katakan mereka itu dusta dalam pengakuannya. Taib. Yuhaqqiqu hadza qauluhu wa qad umiru ay yakfuru bih. Ya. Hal ini dinyatakan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala wa qad umiru ay yakfuru bih. Padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari tauhid. Ini maksudnya bahwasanya sikap mereka berhukum kepada tauhid itu adalah kesalahan. Ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya wa qad umiru ayakfuru bih. Mereka itu sebenarnya diperintahkan untuk mengingkari tauhid, kok malah mereka apa? Berhukum kepada tauhid. Nah, sedangkan mereka mengklaim iman kepada kitab suci, maka ini suatu hal yang bertentangan, ya. Li'anal kufra bit tauhidi ruknut tauhid. Karena sesungguhnya kekafiran atau mengingkari tauhid itu merupakan rukun dari tauhid. Ya, jadi rukun dari apa? Tauhid. Baik. Apa sih rukun tauhid? Dulu pernah saya sampaikan, ya. Rukun tauhid ada berapa? Ada yang ingat ya? Rukun tauhid. Tauhid itu kan la ilaha illallah, ya. Berarti ada berapa? Dua. Apa yang pertama? Dari kalimat la ilaha berarti ada rukun apa nih? Nafyu. Nafyu itu artinya mengingkari, ya, meniadakan, ya. Kemudian yang kedua dari kalimat illallah ada rukun apa? Isbat, menetapkan, ya. Maksudnya apa? Dalam kita bertauhid kita harus mengingkari perkara-perkara yang tidak pantas dijadikan sebagai sesembahan, ya. Dan kita harus menetapkan sesembahan itu hanya haknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hal yang harus kita fahami dalam kita bertauhid. Ada dua rukun ini. Maka di sini beliau mengatakan bahwasanya al-kufru bit tauhid, ya, mengingkari tauhid itu merupakan salah satu dari rukun tauhid. Yang mana berarti? Rukun yang an-nafyu, ya. Kita harus mengingkari tauhid. Harus menjauhi tauhid. Itu merupakan wujud dari rukun yang pertama, yaitu an-nafyu, ya. Sedangkan lawannya atau rukun yang kedua adalah apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur kepada tauhid itu satu rukun, dan rukun yang kedua adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini penjelasan tentang rukun tauhid atau rukun la ilaha illallah yang bisa diungkapkan dengan berbagai macam penjelasan, ya. Ada yang bisa dikatakan dengan mengingkari tauhid dan iman kepada Allah, atau meninggalkan peribadahan kepada selain Allah dan beribadah kepada Allah saja, atau mungkin yang lain misalnya seperti dalam hal asma wa sifat, yaitu apa contohnya? Meniadakan kesempurnaan dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menetapkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala saja. Intinya ini semua adalah penjelasan dari dua rukun tauhid, yaitu al-nafyu dan al-itsbat. Harus ada pengingkaran dan harus ada penetapan. Ya, ini perkara yang penting yang harus kita fahami dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, li'annal kufra bit tauhid ruknut tauhid. Karena kekafiran atau mengingkari tauhid adalah rukun tauhid, kama fi ayatil Baqarah, sebagaimana dalam ayat dalam surat Al-Baqarah disebutkan dalam catatan kaki di sini, yakni
Qauluhu ta'ala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Ini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikatakan sah kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, dan dia dikatakan berpegang teguh dengan kalimat tersebut ketika dia memenuhi dua rukunnya. Dalam ayat ini disebutkan dengan ungkapan apa? Mengingkari taghut, ini nafyu, ya. Dan yang kedua apa? Beriman kepada Allah, ini adalah isbat. Dua rukun. Ya, kalau dalam kalimat la ilaha illallah, yang pertama adalah la ilaha, yang kedua adalah illallah, dan begitu seterusnya. Ya. Taib. Fa illam yahsul hadza ruknu lam yakun muwahhidan. Jadi rukun tauhid ini keduanya itu harus ada semua dalam diri seseorang. Enggak boleh dia hanya memenuhi satu rukun saja. Ya. Maka beliau mengatakan fa idza lam yahsul hadzal ruknu, kalau tidak terwujud rukun yang ini, yaitu mengingkari taghut, lam yakun muwahhida, dia tidaklah menjadi orang yang bertauhid. Bagaimana bisa dikatakan bertauhid sedangkan dia selain beribadah kepada Allah masih beribadah kepada selain Allah Ta'ala? Bagaimana bisa dikatakan dia bertauhid sedangkan dia masih mencari hukum kepada selain Allah Ta'ala, padahal harusnya dia mencari hukum kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala saja, ya, dan begitu seterusnya. Intinya adalah bahwasanya rukun tauhid ini atau rukun la ilaha illallah harus terpenuhi dua-duanya. Wa tauhidu huwa asasul iman, dan tauhid adalah pondasi dari keimanan. Alladzi tasluhu bihi jami'ul a'mal wa tafsudu bi adamihi. Tauhid ini merupakan asas pondasi dari keimanan yang dengan adanya asas pondasi tersebut semua amalan itu akan menjadi baik. Jadi kalau kita ingin apa? Ingin menjadi baik amalan-amalan kita atau ingin memperbaiki amalan-amalan kita, maka satu hal yang wajib untuk kita penuhi adalah apa? Melandasinya dengan tauhid. Ya, kita harus melandasinya dengan tauhid. Amalan apa saja yang dilandasi yang tidak dilandasi dengan tauhid, artinya ada kesyirikan di sana, maka tidak akan menjadi baik, walaupun mungkin orang-orang menganggapnya adalah sebuah kebaikan. Saya ambil contoh misalnya, terkadang ada orang-orang yang kafir yang mereka itu beribadah kepada selain Allah, orang-orang musyrik, mereka mengadakan gerakan sosial, ya kan? Ada nggak yang seperti itu? Ada, banyak, apalagi ketika terjadi bencana-bencana. Ini amal-amal soleh bukan? Asalnya adalah amal soleh, amal kebaikan, tetapi apakah menjadi baik bagi mereka? Maka kita katakan kalau tidak ada fondasinya, kalau nggak ada asasnya tauhid, maka tidak akan menjadi kebaikan bagi mereka. Allah tidak akan menerima amalan mereka tersebut dan tidak akan bermanfaat di akhirat, walaupun mungkin akan bermanfaat di dunia. Tapi patokan hidup kita itu kan bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Ya, maka amal tidak akan menjadi baik seandainya tidak dilandasi dengan pondasi tauhid. Ya. Wa tafsudu bi adamihi, dan semua amalan itu akan rusak dengan ketiadaan apa? Dengan ketiadaan pondasi tauhid ini. Ya. Akan rusak semuanya. Makanya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu wahai Muhammad, siapa yang diajak bicara ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu wahai Muhammad berbuat syirik, ya, la yahbatanna amaluk, akan gugur sia-sia amalmu. Padahal kita tahu amalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya kebaikan. Tapi kalau dia berbuat syirik, akan gugur sia-sia amalan tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya luar biasa bahayanya ketika seseorang itu tidak memiliki pondasi apa? Tauhid. Maka kita harus menguatkan pondasi tauhid kita agar pertama amal kita itu menjadi sah di hadapan Allah Tabaraka Taala. Dan kita harus semakin menguatkan tauhid kita agar apa? Yang kedua adalah agar amal itu menjadi baik. Agar amal itu menjadi baik. Karena kebaikan suatu amalan dipengaruhi dengan kuat tidaknya pondasi tauhid. Semakin kuat pondasi tauhid, maka akan semakin baik amal yang kita lakukan. Percaya tidak? Kita ambil contoh satu, sholat, ya kan?
kapan salat seseorang itu bisa khusyuk? Ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan kepada Allah, yang artinya dia memiliki pondasi tauhid yang kuat, ya kan? Saya katakan mengenalnya dengan pengenalan yang benar, ya, bukan pengenalan hanya sekedar mengenal nama saja, tapi benar-benar mengetahui Allah taala itu memiliki sifat demikian gitu kan. Tahu sifat-sifat Allah taala, tahu nama-nama Allah taala dengan makna-maknanya, dan dia meresapinya, ya. Maka orang ini bisa sholat dengan apa? Khusyuk. Ya kan? Ini salah satu sebab seseorang mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Namun ketika seseorang itu pengenalannya terhadap Allah Ta'ala itu sedikit, maka akan seringkali sholatnya itu akan tidak bernilai, dalam arti ruh sholatnya itu hilang, tidak ada kekhusyuan pada sholatnya, karena dia tidak memiliki pengenalan yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian dia tidak memiliki pondasi yang kuat dalam masalah tauhid. Dan begitu seterusnya. Semua amalan-amalan itu akan menjadi baik ketika pondasi tauhid itu semakin kuat. Nah, baik. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Tauhid merupakan asas keimanan, pondasi untuk keimanan, di mana seluruh amal akan menjadi baik dengan adanya tauhid dan akan menjadi rusak jika tidak ada tauhid. Kama anna dzalika bayyinun fi qawlihi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sebagaimana hal itu jelas dalam firman Allah taala yang tadi sudah kita baca, ya, barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah taala, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa dzalika anna at-tahakuma ila at-taghuti imanun bihi. Dan ini menunjukkan bahwasanya berhukum kepada taghut berarti apa? Pada hakikatnya adalah mengimani tauhid tersebut. Ya, jadi ketika ada seseorang yang malah berhukum kepada tauhid, berarti dia hakikatnya apa? Mengimani tauhid tersebut. Sebaliknya ketika ada orang yang berhukum kepada kitab sucinya Allah, itulah hakikatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Masih banyak apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam bab ini. Kita harus sabar untuk membacanya, karena memang dari awal kita sudah berusaha untuk komitmen membaca kitab ini dari awal sampai akhir, ya. Jadi tidak kita lompat-lompatin, walaupun pembahasannya panjang lebar seperti ini nggak masalah. Insya Allah ada banyak faidah yang kita dapatkan dari membaca perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan keistiqomahan kepada kita semua. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.